Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kurnia Rahma, NPM 254051006 dari THPB 2020, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan materi statistika dasar, yaitu distribusi Poisson dan normal. Distribusi Poisson dan normal. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson masuk ke dalam distribusi probabilitas diskrit. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama waktu interval tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Maka rumus distribusi Poisson-nya adalah P dalam kurung X lambda tutup kurung sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X. Pada distribusi Poisson harus menghitung mean atau rata-rata dari variasi agar bisa menghitung distribusi Poisson-nya. Distribusi Poisson sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n besar, sedangkan p mendekati 0 dan np konstan. Sehingga bila n besar dan p mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan rumus lambda sama dengan n kali p. Biasanya distribusi Poisson memiliki syarat untuk p lebih kecil dari 0,05 n lebih besar dari 20. Contohnya yaitu 1. 200 pekerja konstruksi dari Jawa telah dipesan untuk bekerja pada sebuah proyek di luar Jawa. Jika probabilitas pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapa probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak datang? Dijawabnya, diketahui kan N-nya sama dengan 200, P-nya sama dengan 0,01, dan X-nya sama dengan 3. Dicari dulu lambdanya, yaitu N dikali P. N-nya yaitu 200, dan P-nya adalah 0,01 sama dengan 2. Di sini sudah diketahui semua, jadi kita tinggal masukin saja ke rumusnya, yaitu E-nya, pangkat minus lambdanya yaitu 2,71828 minus 2 dikali lambda pangkat X-nya yaitu 2 pangkat 3 per X-nya yaitu 3. Yaitu hasilnya 0,1804 atau 18,04%, yaitu probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak datang sebesar 18,04%. Kemudian ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu, kurva normal, dan variabel random normal. Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng disebut variabel random normal, seperti ini. Sifat kurva normal. Kurva mencapai maksimum pada X sama dengan mu. Kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu kurang lebih plus minusnya tau. Sumbu X merupakan asimptot dari kurva normal. Seluruh ruas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Distribusi normal standar 1.
Apabila variabel X ditransformasikan dengan substitusi Z sama dengan X minus mu per tau, maka rumusnya yaitu ini. Namun, jika kita memakai rumus ini terlalu kepanjangan dan sulit, maka kita sederhanakan lagi rumusnya menjadi seperti ini. Z sama dengan X min mu per tau, menyebabkan distribusi normal N dalam kurung Z mu, tau terkurung menjadi N buka kurung Z 0,1 kurung yang disebut distribusi normal standar. Distribusi normal standar 2. Karena transformasi ini, maka selanjutnya nilai P dalam kurung X1 kurang dari X2 tutup kurung ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel distribusi normal standar. Contohnya, contoh kedua dari keseluruhannya yaitu sebuah campuran beton akan diuji dengan serum tes dan hasil adalah 12 cm. Standar nilai serum tes rata-rata campuran betonnya adalah 10 dan standar deviasinya adalah 2. Berdasarkan informasi tersebut, berapa standar normalnya Z? Dijawab yaitu diketahui X-nya yaitu 12, mu-nya yaitu 10, dan tau-nya sama dengan 2. Di sini kan sudah diketahui semua, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu Z buka kurung X min mu per tau, yaitu di mana X-nya 12 dikurang mu-nya sama dengan 10 per tau-nya 2. Didapatkan hasil 1. Jadi, besar standar normalnya adalah 1. Contoh ketiga dari keseluruhan, yaitu dari hasil riset di laboratorium diketahui bahwa ketahanan lampu hemat energi berdistribusi normal rata-ratanya adalah 72 hari, dengan simpang baku 8 hari. Jika diambil secara random, hitunglah probabilitas ketahanan sebuah lampu apabila A menyala kurang dari 70 hari, B menyala lebih dari 82 hari. Kita jawab yang A dulu, menyala kurang dari 70 hari. Di sini diketahui mu-nya sama dengan 72, tau-nya sama dengan 8 hari, X-nya sama dengan 70. Kita masukkan saja ke rumusnya karena sudah diketahui semua, yaitu X-nya 70 dikurang mu-nya 72 per tau-nya sama dengan 8. Didapatkan hasil minus 0,25. Karena hasilnya minus, kita cari di tabel Z yang minus atau yang negatif. Didapatkan hasil 0,4013. Jadi, probabilitas lampu yang mampu menyala kurang dari 70 hari adalah 0,4013. Kemudian yang B, menyala lebih dari 82 hari. Diketahui di sini mu-nya sama dengan 72, tau-nya sama dengan 8 hari, X-nya sama dengan 82. Di sini sama, sudah diketahui semuanya, jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, yaitu di mana X-nya 82 dikurang mu-nya 72 per atau dibagi tau-nya 8, yaitu didapatkan hasil 1,25. Kemudian dicari dari tabel Z yang positif, karena hasilnya positif. Didapatkan hasil 0,8944. Karena kurva normal totalnya nilai
total nilainya adalah 1, maka 1 dikurang 0,8944, yaitu didapatkan hasil 0,1056. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.